Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan acara Kolak. Seperti biasa kita buka dengan pantun, sarapan pagi dengan ketoprak. Jangan lupa baca Bismillah. Jumpa kembali di acara Kolak. Insya Allah ilmu akan bertambah. Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan dimanapun Anda berada semuanya dalam keadaan yang bugar, dalam keadaan yang penuh dengan semangat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tema tentang multidimensi Idul Adha atau multidimensi ibadah kurban. Kalau kita berbicara mengenai Idul Adha, kita bicara mengenai Idul Kurban, kita berbicara tentang bagaimana kita mendalami syariat Islam dan juga melihat berbagai tradisi yang berkembang di masyarakat kaitannya dengan ibadah kurban itu sendiri. Idul Adha adalah ibadah sunnah yang dilaksanakan dalam bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu artinya bulan yang di dalamnya terdapat ibadah haji. Bulan Dzulhijjah ini termasuk salah satu dari bulan haram, yaitu bulan yang diharamkan di dalamnya berperang. Di dalam Al-Quran dijelaskan bulan itu berjumlah 12, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Bulan haram itu kalau kita baca di dalam beberapa kitab tafsir adalah bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Bulan Dzulhijjah juga disebut sebagai bulan haji, sering disebut sebagai bulan haji. Tadi sudah saya singgung di depan, karena di dalamnya terdapat ibadah haji. Di Quran disebutkan al-hajju asyurun ma'lumat. Haji itu ditunaikan pada bulan yang sudah ditentukan. Faman faradha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sedang menunaikan ibadah haji, maka hendaknya dia jangan bertengkar, jangan berdebat yang tidak perlu, jangan membuat kerusakan di muka bumi selama sedang menunaikan ibadah haji itu. Kemudian yang ketiga juga bisa disebut sebagai Syahrul Maghfirah atau bulan ampunan. Karena di dalam bulan Dzulhijjah itu kita disunahkan untuk melaksanakan berbagai ibadah. Selain tadi yang saya sebutkan kaitannya dengan ibadah Idul Adha, juga ada ibadah puasa di hari Arafah dan ibadah kurban. Ibadah puasa hari Arafah itu adalah ibadah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagian berpendapat bahwa puasa Arafah itu dilaksanakan pada saat jamaah haji sedang wukuf di Arafah, karena itu berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan tempat. Ini memang persoalan yang merupakan ikhtilaf atau ada perbedaan pendapat, tetapi terlepas dari perdebatan dan perbedaan pendapat yang ada di kalangan umat Islam, satu hal yang kita baca dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa puasa Arafah itu adalah puasa yang sangat utama, yang di dalam hadis kalau kita melaksanakan puasa Arafah, Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu dan dosa kita di tahun yang akan datang. Ini yang menjadi bagian dari alasan kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa bulan Dzulhijjah itu sebagai Syahrul Maghfirah.
Kalau kita kemudian kaitkan itu dengan berbagai ibadah yang ada, maka selain kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah, kita juga disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Idul Adha itu artinya hari raya penyembelihan. Karena pada saat itu memang kita disunahkan untuk melaksanakan sholat dan kita berhari raya yang disebut dengan hari raya kurban, karena kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Penyebutan hari raya kurban itu adalah sebutan kultural. Penyebutan hari raya haji juga sebutan kultural, karena itu memang dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah, dan juga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berkesempatan menunaikan ibadah haji juga menunaikannya pada bulan ini. Kalau kemudian kita kaitkan dengan bagaimana kita melaksanakan sholat Idul Adha itu, saya kira sebagaimana riwayat di dalam banyak hadis, Rasulullah Muhammad melaksanakan sholat Idul Adha itu di lapangan, dan beliau melaksanakan sholat Idul Adha termasuk Idul Fitri di masjid kalau hujan atau cuaca tidak memungkinkan, sehingga sunnah dan syiarnya itu di lapangan. Bahkan karena merupakan hari raya, maka perempuan, kemudian anak-anak, bahkan budak-budak pada zaman dulu ya, itu juga dianjurkan untuk keluar untuk ikut bersama-sama berbahagia dan mendengarkan khutbah. Dalam hadis diriwayatkan bagaimana Nabi melaksanakan ibadah Idul Adha itu, beliau memulainya dengan melaksanakan sholat, kemudian yang kedua menyampaikan khutbah, dan setelah selesai beliau mendatangi jamaah perempuan itu. Beliau menyampaikan nasihat, beliau menyampaikan wejangan-wejangan begitu, pelajaran dan pendidikan, serta memerintahkan mereka untuk bersedekah. Itulah antara lain 3 ibadah yang merupakan ibadah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang dianjurkan, dan kita tentu saja meyakini bahwa ibadah itu semua merupakan bagian dari syariat Islam, yang karena dia syariat Islam maka pelaksanaannya juga sesuai dengan syariat itu sendiri. Bagaimana kita memaknai Idul Adha dalam konteks yang berkaitan dengan persoalan-persoalan akidah, persoalan ubudiyah, dan persoalan sosial kemasyarakatan, nanti kita akan membahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, tadi sudah saya singgung sekilas tentang ibadah Idul Adha, yaitu ibadah yang kita laksanakan pada hari raya Adha. Idul Adha itu kalau di dalam tradisi masyarakat Jawa sering disebut sebagai bodo besar. Bodo besar. Karena nama lain dari bulan Idul Adha itu adalah besar. Ini yang memang berkaitan dengan budaya masyarakat. Masyarakat Jawa menyebut Idul Adha itu sebagai bulan besar, namanya besar ya. Kemudian kalau Muharram itu kan disebut sebagai sasi Syuro atau bulan Asyura. Nah, disebut sebagai hari raya besar karena memang di situ di dalam tradisi masyarakat, khususnya di masyarakat Arab misalnya, perayaan Idul Adha itu lebih ramai daripada perayaan Idul Fitri. Ini yang memang berbeda dengan tradisi di tanah air kita. Tapi di daerah-daerah atau suku-suku tertentu di Indonesia, misalnya di kalangan saudara-saudara kita yang di Madura, mereka itu memang merayakan Idul Adha itu lebih semarak daripada Idul Fitri. Bahkan mereka sampai kalau mudik itu bukan pada bulan Idul Fitri, pada saat Idul Fitri di bulan Syawal itu, tetapi justru mereka lebih banyak mudik itu pada saat Idul Adha itu. Nah, penamaan ini adalah penamaan kultural ya, dan kalau kita kemudian lihat dalam tradisi keraton di Yogyakarta itu juga ada namanya grebek besar. Nah, di keraton Jogja itu kan ada grebek mulut ya, itu grebek yang menandai peringatan Maulid Nabi. Kemudian juga ada grebek besar, itu yang menjadi pertanda dirayakannya
Idul Adha. Nah, sebagaimana Idul Fitri, kita selain disunahkan melaksanakan sholat, juga kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang merupakan rangkaian dari Idul Adha itu. Kita disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus. Kemudian berbeda dengan Idul Fitri, kalau Idul Fitri kita disunahkan makan sebelum berangkat ke tempat sholat. Kalau Idul Adha itu makannya setelah melaksanakan sholat. Tata cara pelaksanaan sholatnya saya kira sama seperti yang kita kenal. Kita membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Sekalipun ada juga sebagian umat Islam yang melaksanakan sholat idnya dengan cara yang sedikit berbeda. Mereka tidak membaca takbir 7 kali dan 5 kali, tetapi membaca takbir sebagaimana sholat-sholat biasa. Nah, satu hal yang kalau kita baca di dalam riwayat itu sangat dianjurkan adalah memperbanyak membaca takbir, tahmid, dan takdis. Itu yang memang ada tuntunannya, dan kita melaksanakannya pada saat di mana matahari sudah sepenggalan naik, atau melaksanakan sholat Idul Adha itu pada saat waktu duha. Dalam beberapa riwayat setelah melaksanakan sholat, Rasulullah itu mengikuti, dan juga dalam beberapa riwayat disebutkan juga menyelenggarakan hiburan-hiburan yang sesuai dengan syariat agama. Ya, misalnya dalam satu riwayat disebutkan Aisyah itu bersama Rasulullah menikmati hiburan yang dibenarkan agama, dan Aisyah menyaksikannya sambil bersandar di pundak Rasulullah. Ini menggambarkan bagaimana mesranya dan bagaimana romantisnya kehidupan Nabi, termasuk sebagaimana yang tadi diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, yang menyampaikan kepada kita betapa saat Idul Adha itu boleh kita ada hiburan yang ringan-ringan lah, yang tidak mahal-mahal, tapi tetap menunjukkan suasana kegembiraan, dan tentu saja hiburan yang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian setelah itu kita disunahkan untuk menyembelih kurban. Jadi penyembelihan kurban itu dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, yang waktu penyembelihannya menurut sebagian adalah pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 pada saat Idul Adha dan pada saat hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu adalah hari di mana kita ini diharamkan berpuasa. Jadi dalam satu tahun itu ada 5 hari yang kita diharamkan berpuasa. 1 hari saat Idul Fitri, kemudian Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Ini saya kira menjadi sebuah tuntunan bagaimana kita ini memang dianjurkan untuk pada saat itu tidak hanya melakukan penyembelihan, tapi juga bersukacita dengan makan, dengan minum, dan dengan berbagi. Tentu saja tidak berlebih-lebihan, dan tidak boleh kita melaksanakannya secara misalnya sangat boros begitu. Semuanya harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh agama. Dalam kaitan ini, maka bagaimana kita melaksanakan ibadah kurban itu dan bagaimana kaitan dengan Idul Adha, kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, pada segmen yang ketiga ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kaitan antara ibadah Idul Adha dengan kerukunan di antara umat Islam maupun dengan masyarakat pada umumnya. Tahun ini kita merayakan Idul Adha pada hari yang berbeda. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa Idul Adha bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2022. Muhammadiyah sebagaimana kita yakini menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, sehingga bagi warga persyarikatan tahun ini kita merayakan Idul Adha pada hari Sabtu tanggal
9 Juli sebelumnya hari Jumat kita melaksanakan puasa sunnah Arafah. Ini jamaah haji Indonesia atau jamaah haji di seluruh dunia sungguh beruntung karena pada tahun ini mereka menunaikan ibadah haji akbar, yaitu haji di mana wukuf Arafah itu jatuh pada hari Jumat. Karena pemerintah Saudi sudah mengumumkan bahwa hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 8 Juli, Idul Adha tanggal 9 Juli. Kebetulan sama dengan Muhammadiyah. Kemudian pemerintah Indonesia berdasarkan sidang isbat dan perhitungan menggunakan hisab dan dengan ru'yah menetapkan bahwa Idul Adha jatuh pada hari Ahad tanggal 10 Juli 2022. Tentu ini wilayatul ikhtilaf ya, wilayah ikhtilaf yang kita semuanya harus saling toleransi dan tenggang rasa. Satu hal yang saya kira penting menjadi pemahaman kita bahwa soal penetapan Idul Adha itu soal keyakinan, soal sholat Idul Adha itu juga soal keyakinan. Sehingga karena itu sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia, warga Muhammadiyah tidak perlu ragu-ragu untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kita bersama-sama. Melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan itu ada dalilnya dan argumennya yang kuat, dan kemudian tidak perlu khawatir kalau kita berbeda dengan yang lain, karena keyakinan, kepercayaan kepada agama itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk suatu agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Sehingga karena itu tidak ada alasan misalnya bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan mungkin pemerintahan pada struktur yang terendah di tingkat desa atau tingkat kelurahan, untuk tidak memberi kesempatan kepada masyarakat, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah yang melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan pada tanggal 9 bulan Juli. Ini bukan sesuatu yang merupakan pembangkangan atau ketidakpatuhan kepada pemerintah. Karena sebenarnya dalam pandangan saya, sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas Pancasila, sebenarnya negara tidak perlu menetapkan kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, tetapi ditetapkan saja hari libur Idul Fitri dan hari libur Idul Adha. Karena itu soal keyakinan dan itu adalah wilayah ibadah mahdhoh, wilayah ibadah yang sesungguhnya merupakan bagian dari urusan internal umat beragama. Tetapi ya itu bagian dari apa yang sudah menjadi tradisi di tanah air kita. Tapi kalau kita kemudian bicara secara konsisten bagaimana Indonesia sebagai negara Pancasila itu, maka sesungguhnya negara tidak pada ranah atau pada wewenang untuk menetapkan kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha. Sebagaimana misalnya negara tidak punya wewenang untuk mengatur misalnya sholat zuhur itu harus dilaksanakan dengan cara bagaimana, kemudian adzan Jumat itu harus berapa, subuh itu harus kunut dan tidak, itu bukan wilayah negara, itu adalah bagian dari wilayah keyakinan umat beragama yang tentu saja kewajiban dan tugas negara itu adalah memfasilitasi dan menjamin bagaimana agar warga dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini perlu saya sampaikan karena ada pengalaman beberapa tahun terdahulu itu ada satu kabupaten yang melarang masyarakat yang menunaikan ibadah sholat Idul Adha yang berbeda dengan pemerintah, dan mereka dilarang untuk sholat di lapangan yang itu sebenarnya lapangan publik. Ada yang kemudian mengizinkan tapi di tempat yang sangat tidak layak, di tempat yang dekat dengan tempat pembuangan sampah. Itu saya kira sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dalam negara Pancasila dan dalam negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat tentu tidak usah mempersoalkan ini, tidak usah membuat satu justifikasi
benar dan salah atau menang atau kalah, karena ini soal keyakinan. Menurut saya soal keyakinan itu tidak bisa dikuantifikasi. Tidak berarti kalau sesuatu amalan itu didukung oleh banyak orang, dia menjadi sebuah amalan yang benar. Dan tidak berarti kalau suatu amalan dilaksanakan oleh sedikit orang, dia merupakan amalan yang salah. Karena itu soal keyakinan, itu soal ijtihad, dan semuanya dikembalikan kepada masing-masing pemeluk umat beragama. Sehingga karena itu yang perlu kita bangun adalah semangat saling menghormati, semangat saling menghargai. Bahkan tidak hanya itu, kita juga perlu semangat untuk saling mengakomodasi. Bagaimana mereka yang melaksanakan ibadah secara berbeda-beda itu semuanya dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, terkait dengan pelaksanaan yang berbeda, mungkin ada baiknya kalau warga Persyarikatan Muhammadiyah juga bertenggang rasa sholat Idul Adha pada hari Sabtu tanggal 9 Juli, tetapi mungkin penyembelihannya itu bisa dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 Juli. Karena hari Tasyrik itu hari di mana kita memang masih boleh melakukan penyembelihan. Walaupun sempat ada juga salah seorang warga Muhammadiyah yang sempat memprotes kepada saya, Mas Mukti, yang namanya Idul Adha itu ya tanggal 10 Dzulhijjah, namanya hari penyembelihan, yaitulah hari penyembelihannya. Hari Tasyrik itu kan hari di mana kita menjemur kulit atau bagian-bagian dari binatang kurban yang disembelih. Sehingga Tasyrik itu kan artinya menjemur atau mengeringkan. Jadi ya sudah menyembelihnya tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12, 13 itu mengeringkan atau mungkin membaginya kepada mereka yang berhak menerima. Tapi dalam rangka kita bertoleransi, dalam rangka kita juga memberikan kenyamanan kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah Idul Adha berbeda, saya kira tidak ada salahnya kalau kita juga bertenggang rasa. Sholat Idul Adha pada hari Sabtu tanggal 9 Juli, kemudian penyembelihan pada hari Ahad tanggal 10 Juli atau mungkin 11 dan seterusnya. Oleh karena itu, bagaimana kita membangun tenggang rasa, membangun sikap toleransi, sehingga yang sudah berhari raya lebih dulu, marilah kita menghormati yang belum berhari raya. Ini adalah bagian dari bagaimana kita membina kerukunan, membina persatuan dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah yang kita bangun karena kesamaan iman di antara kita, ukhuwah yang kita bangun karena kita saling tenggang rasa di antara satu dengan yang lainnya. Yang penting adalah semua kita memiliki dasar, memiliki argumen dan dalil-dalil yang dapat kita jadikan sebagai landasan di dalam kita beribadah. Soal terjadi perbedaan itu adalah wilayah ijtihadiyah dan wilayah furu'iyah, wilayah cabang. Mudah-mudahan kita tetap bersatu, tetap rukun walaupun kita berbeda dalam melaksanakan ibadah. Salah satunya adalah ibadah Idul Adha pada tahun 1443 Hijriah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akan sambung pada episode berikutnya tentang pelaksanaan ibadah kurban. Kita tutup dengan pantun burung pipit burung nuri, dua-dua hingga beridahan. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.